Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal tersulit untuk mengajak mantan kembali kepadamu. Ya. Jadi bisa jadi mantan masih ada rasa juga lah dengan kita ya. Kemudian mantan masih mau bicara, masih mau berkomunikasi ya. Tetapi dia tetap bertahan dan tidak mau kembali kepada kita lagi. Nah, ada faktor hambatan tersulit ya, yang membuat begitu sulitnya mantan ini untuk bisa didapatkan kembali. Jadi yang pertama, basicnya mantan ini punya sifat yang matre, dan secara kebetulan pula kita belum memiliki apa-apa yang diinginkannya. Ya. Jadi orang kalau matre itu kalau dia berada pada 2 pilihan, cinta atau harta, dia akan lebih memilih harta. Karena beda ya, kalau orang yang mencintai dengan tulus, dia akan lebih memilih cinta. Harta bisa dicari bareng-bareng. Nah itu kalau prinsip orang-orang yang mencintai dengan tulus. Karena kebahagiaan bagi mereka adalah bersama dengan orang yang ia cintai. Tapi kalau orang yang matre, ada pilihan cinta ataupun harta, tentu dia memilih harta. Karena kebahagiaan bagi dia adalah harta. Hidup enak, nyaman, mewah, apa-apa tersedia, dan seterusnya. Nah, jadi itu sebabnya kenapa mantan, meskipun kita merasakan dia masih ada rasa kepada kita. Jadi kalau dia masih ada rasa, artinya kan masih ada cinta juga tuh. Tapi rasa cintanya kalah dari sifat matrenya tadi. Ya. Jadi kenapa kita katakan dia masih ada rasa? Dia masih mau komunikasi, masih mau diajak chatting, bahkan masih mau ditemui, masih mau video call, dan seterusnya. Dia juga masih memberikan perhatian walaupun tipis-tipis. Kadang-kadang dia menunjukkan kecemburuannya. Tapi kita bingung, bagaimana nih caranya kembali dengan dia, karena setiap diajak kembali dia selalu menolak. Itu ya. Karena kita belum memiliki apa-apa yang dia inginkan. Kemudian yang kedua faktornya adalah secara umum ya, keluarganya, budenya, papi, maminya, adik-adiknya, tetangga-tetangganya, sahabat-sahabatnya, semuanya sejak awal tidak menyukai kita. Orang tuanya tidak menginginkan kehadiran kita. Ya. Sehingga kalau lagi-lagi dia harus memilih, untuk orang yang punya sifat matre tadi, pilih ikut orang tua atau pilih ikut orang yang dia cintai, dia akan lebih memilih ikut orang tuanya. Kecuali kalau orang yang dia cintai ini punya segalanya. Ya, kenapa? Repot juga nih kalau ikut orang yang ia cintai dan orang tua misal marah begitu. Kalau orang tua marah bisa nggak kebagian warisan nih.
disuruh keluar dari rumah, sementara hidup sudah biasa enak ya. Tidur, bahkan AC dihidupkan, kipas angin dihidupkan itu ya. Kalau tidur tidak ada AC-nya, badannya gatal-gatal semua nanti. Ya, mau kemanapun kendaraan berikut drivernya selalu tersedia. Mau minta apa saja kepada orang tuanya pasti keturutan. Nah, sementara kalau misal bersama kita, dia harus berhemat habis-habisan. Ya, nah maka dia tidak berani ya untuk memilih bersama kita, karena resikonya kalau memilih bersama kita, orang tuanya akan lepas tangan. Ya, orang tuanya tidak akan peduli lagi dengan apapun yang terjadi pada kehidupan dia, mau makan mau tidak ya orang tuanya tidak peduli ya. Nah, kebetulan orang tuanya, keluarga besarnya, adik-adiknya, sahabat-sahabatnya, bahkan mungkin tetangga-tetangganya, sedihnya tidak menyukai kita sejak awal. Jadi kalau dia memilih bersama kita, maka semuanya akan menjauhi dia dan dia tidak akan sanggup untuk itu. Ya, mungkin kita baru mendekat saja ke rumahnya, tetangga-tetangganya sudah cemberut semua. Ya, sudah menghalau kita sejauh-jauhnya. Mantanmu sudah pindah. Mantanmu sudah 6 bulan tidak muncul di rumah. Padahal kita lihat tadi mantan baru masuk ke rumahnya. Ya, nah jadi itu. Nah, kemudian faktornya yang ketiga adalah ketika bagi mantan mungkin kita terlalu tua untuk dia, ya. Ya mungkin kalau lebih tua 3, 4, 5 tahun itu kan masih make sense lah ya, masih masuk akal lah untuk bersama ya. Tapi mungkin kita lebih tuanya 8-10 tahun ya, misal dia kelahiran tahun 88 ya, sementara kita kelahiran misal tahun 79, jadi beda umurnya 9 tahun. Nah, jadi umur yang terlalu tua itu juga menyebabkan terjadinya penolakan kan dari keluarganya. Kamu ngapain tuh punya suami terlalu tua, nanti anakmu masih kecil-kecil dia sudah sakit-sakitan, sudah tidak sanggup untuk cari nafkah dan seterusnya ya. Nah, jadi memang itu 3 faktor yang paling sulit ya untuk bisa membawa mantan kembali. Nah, tapi sebenarnya terlepas dari kita terlalu tua untuk dia, terlepas dari semua keluarganya tidak menyukai kita, kalau yang pertama kita punya mantan punya sifat yang matre dan kita kaya raya, sebenarnya peluang untuk kita tetap terbuka untuk bisa mengambil dia kembali, apalagi kita tahu bahwa dia masih punya rasa juga dengan kita. Cuman kan tadi rasa cintanya kalah dengan rasa materenya. Nah, tetapi kalau sifat matre itu, dahaga akan harta benda itu bisa terpuaskan karena kita kaya raya, apa yang dia maui keturutan semua. Nah, itu sangat mungkin dia bisa kita dapatkan kembali. Karena itu tidak bosan-bosannya saya bilang kerja keras ya, karena cinta bisa lebih mudah didapatkan kalau kita mapan. Ya, calon mertua akan sangat menghargai kita, sangat happy, bahagia dengan kehadiran kita kalau kita mapan, kalau kita kaya. Karena itu kerja keras. Manusia akan mendapatkan rezeki yang banyak jika dia mau bekerja keras. Wa alaysa lil insani
illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.